konten lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah lama banget kita nggak ketemu lagi. Setelah sekian lama nggak upload konten, ya banyak masalah dan segalanya. Oke, langsung aja kita intro seperti biasanya. Let's go. Oke, di kesempatan kali ini ya terpaksa sih sebenarnya mengonten, cuma karena tugas kalau mau dapat nilai ya harus bikin seperti ini. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ya biasanya editan, terus masalah galau-galau begitu. Kali ini kita akan membahas tentang Sirah Nabawiyah yang berjudul tentang kejadian-kejadian apa saja yang terjadi setelah perang Uhud dan perang Ahzab. Nah, mungkin dari teman-teman nih bertanya, kok tiba-tiba bahas yang tengah-tengah, nggak langsung yang seru-seru aja mungkin, atau kenapa kok tiba-tiba bahas yang tengah? Karena memang ya jatahnya bahas seperti ini ya kita akan bahas bab ini aja gitu, karena memenuhi kewajiban dari kampus tentunya. Wow. Mungkin banyak dari kita udah mengetahui betapa besar dampak perang Uhud itu sendiri di mata kaum muslimin. Karena melihat dari segi mungkin wibawa mereka yang sedang menurun karena banyaknya pengkhianatan, banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh kaum kafir pada saat itu, sehingga orang-orang Yahudi, kaum Badui, atau mungkin orang-orang munafik makin menampakkan ketidaksukaan mereka kepada kaum muslimin tentunya. Nah, sehingga Madinah pada saat itu sangat-sangat mungkin tergolong tidak aman, karena di kanan, kiri, depan, belakang, atau mungkin atas bawah juga mungkin ya. Atas bawah itu nggak aman karena dari segala sisi para musuh itu mengintai, mencari celah bagaimana orang-orang Islam di Madinah pada saat itu bisa diserang. Setelah 2 bulan setelah perang Uhud, 2 bulan itu berapa hari ya? 300 2 bulan. 2 bulan berapa hari? 2 bulan 60 hari. harian lah. Nggak pernah sekolah. Jadi 60 hari setelah perang Uhud itu di mana ada namanya Bani Asad itu pengen nyerang Madinah karena sudah melihat Madinah, wah kayaknya nih cocok banget nih untuk diserang nih. Tetapi taktik Bani Asad ini sudah lebih dulu diketahui oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasul langsung mengirim pasukannya sekitar 150 orang kalau nggak salah ya. Hero-nya ada apa gitu, Pak? Waduh, mungkin nggak ada tanknya kan, karena fighter semua di situ. Udahlah, jangan dulu. Masih begitu. Ya karena intinya 150 orang itu semuanya adalah sahabat yang diutus oleh Nabi untuk memerangi Bani Asad. Ya sebenarnya tujuannya cuma satu, untuk menggagalkan rencana Bani Asad yang tadinya mau menyerang Madinah dikala lagi lemah-lemah. Kita masuk ke segmen selanjutnya, di mana ini kejadiannya di 4 hari. Itu apa sih hari itu? 4 Hijriyah. Oh, Hijriyah. Sebenarnya saya kira 4 hero. 4 Hijriyah, di tahun keempat Hijriyah itu dimana terjadi suatu kejadian yang mungkin sangat memilukan, di mana kaum muslimin pada saat itu terjadi yang namanya sebuah pengkhianatan, di mana kejadian tersebut dikenal sebagai tragedi Ar-Raji. Jadi mungkin yang kita lebih familiar tuh tragedi Bir Maunah ya. Tapi sebelumnya itu sebenarnya ada yang juga merupakan pengkhianatan, tetapi mungkin kurang terdengar di kitanya, jadi mungkin agak asing, yaitu tragedi Ar-Raji tadi. Karena memang kejadiannya hampir sama, bentuknya hampir sama, pengutusan juga, tetapi tengah-tengah dibunuh itu sama. Cuma mungkin beda dari segi jumlah dan mungkin tujuan dari kalau mau tipu-tipu itu apa namanya? Muslihat. Ya muslihat lah pokoknya pengkhianatan lah, intinya seperti itu. Dari kejadian ini muncullah sebuah doa yang mungkin lumayan pamungkas yang dikeluarkan dari lisan yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan bagaimana sangat sakit hatinya beliau kepada pengkhianatan tersebut. Karena dari awal mungkin niat beliau itu untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak paham tentang Al-Quran, tetapi di lain sisi ternyata di balik itu mereka dikhianati, sehingga muncullah
sebuah doa yang sangat keras dari seorang nabi. Allahumma ahsim adada waqtuhum badada wa la tubqi minhum ahada. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, binasakanlah mereka dan jangan sisakan seorang pun di antara mereka. Begitu dasar doa dari Nabi ini mengisyaratkan bahwasanya betul-betul sakit hati beliau ketika dikhianati oleh kaum-kaum yang belum memeluk agama Islam pada saat itu. Astagfirullah. Ya makanya kalian jangan suka bohong-bohong, nanti kalian didoakan sama mantan kalian. Ya Bang Jago. Next. Dan ternyata fun fact-nya, fakta uniknya ada dua orang sahabat yang sengaja dibiarkan tidak dibunuh pada pembantaian bukan pembantaian apa tuh yang tadi Ar-Raji itu Waduh, pengkhianatan. Jadi menyisakan dua orang sahabat, yang mana kenapa kok disisakan, karena dua orang sahabat ini adalah orang yang berperan penting ketika berperang kepada orang-orang kafir di Badar pada waktu itu. Jadi wah, ini dua orang itu, ini saya sisakan. Jadi dua orang ini nggak dibunuh, tetapi mereka sebenarnya sih disiksa. Yang satunya disiksa, kemudian yang satunya kalau nggak salah Zaid bin Dasina kalau nggak salah namanya, itu dijual sebagai budak, kemudian dibeli oleh Abu Sufyan. Kemudian ya sama Abu Sufyan pun bukan digunakan seperti budak-budak pada biasanya, tetapi disiksa juga sehingga sampai mati. Jadi keduanya pun juga ujung-ujungnya mati. Sama lah Pak. Sama kejadiannya sama, cuma mungkin lebih tekanan batinnya tuh lebih ke dalam gitu ya. Next, masuk kepada pengkhianatan kedua, di mana yang sering kita dengar namanya dengan pengkhianatan Bir Maunah. Bir Maunah itu apa sih? Iya, pengkhianatan. Bir itu kan artinya sumur ya. Jadi kejadian pembunuhannya atau pembantaiannya itu tepat berada ketika para sahabat yang 70 orang itu beristirahat untuk ambil minum, mungkin karena perjalanan sangat jauh, mengambil air minum, beristirahat di sumur Maunah tersebut. Sehingga ternyata ketika mengutus satu orang untuk ke tempat tujuan, misalkan mau ngasih tahu, ini udah OTW mungkin misalnya gitu, udah mau ngasih tahu, tetapi satu orang tadi itu langsung dibunuh di tempat lokasi kejadian gitu. Sehingga bingung nih kan, yang 69 sisanya ini kan bingung nih, mana yang satu orang tadi, perasaan tinggal ngasih pesan doang habis itu balik, tapi nggak balik-balik gitu. Ternyata ketika mereka sudah mulai merasakan suatu kejanggalan, di saat itulah tiba-tiba mereka dibantai semuanya habis di sumur itu gitu. Jadi kejadian itulah yang menambah lagi kepedihan hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua pengkhianatan besar menghabiskan lumayan jumlah banyak sahabat, dan ternyata juga banyak ahlul qura juga di dalam pembantaian tersebut. Sehingga disinilah mungkin awal mulanya di mana pencetusan pengumpulan Al-Quran bisa dijadikan sebagai dalil gitu. Karena memang banyak yang meninggal, akhirnya ya udah mau nggak mau dibikinlah Quran. Mungkin gitu rentetan masalahnya gitu. Segitu Nabi ya Pak, dihianati. Iya, orang biasa Pak. Nabi dihianati aja keluar doa gitu. Kalau saya dihianati. Dan ternyata fun fact-nya lagi, dari kejadian Bir Maunah ini terjadi sebuah pencetusan syariat terbaru, apa itu, yaitu pembacaan qunut nazilah. Nah, biasanya kan kita asing nih, qunut nazilah itu apa gitu, apa bacanya sholat subuh juga gitu ya kan. Ternyata qunut nazilah itu awal-awal dicetuskannya ketika kejadian Bir Maunah ini, di mana ketika sudah 2 kali pengkhianatan besar yang dialami oleh Baginda, sehingga doa yang pertama tadi yang sudah diucapkan oleh beliau itu mungkin sudah berdampak besar kepada musuh. Kemudian kok masih membangkang lagi, masih mengkhianati lagi, sehingga diturunkanlah sebuah kejadian baru, yaitu qunut nazilah ini. Next. Nah, setelah kejadian Bir Maunah tadi, ada kejadian peperangan lagi yang dinamakan dengan perang Bani Nadir kalau nggak salah. Iya, Bani Nadir. Kenapa kok Bani Nadir? Karena ceritanya tuh unik gitu. Ceritanya kenapa? Karena pada saat itu Nabi sedang, ya biasa kan ketika pada zamannya khalifah itu adalah tugasnya mengelilingi rakyatnya, mencari mungkin ada yang kurang sip atau mungkin perlu dibenahi. Nah, pada suatu saat ketika itu udah sampai di Bani Nadir nih, di suku Bani Nadir, ternyata ada orang yang berhati busuk pada saat itu.
Jadi ketika Nabi sudah sampai di sana, itu ternyata sudah disiapkan bongkahan batu besar di atas genteng atau di atas. Jebakan lagi. Ya, intinya jebakan, trap gitu ya kan. Bagaimana ketika nanti Nabi lewat, just mati gitu kan dengan bongkahan batu besar trap. Tetapi Nabi diselamatkan oleh malaikat Jibril, di mana ketika sudah mau masuk perkampungan Bani Nadir tadi, Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwasannya Bani Nadir ada niat busuk ketika engkau nanti masuk ke kampung tersebut. Jadi alhasil Nabi membelokkan untanya tidak jadi ke Bani Nadir, tetapi tetapinya aku lupa. Tetapi Rasulullah tidak diam begitu saja, tetapi memberikan sebuah tarbiyah atau sebuah hukuman ke satu kampung Bani Nadir tadi untuk bahasanya apa ya? Masa keluar dari kampung, lockdown kali ya? Masa lockdown mah di dalam ya? New normal. New normal. New normal. Enggak, pokoknya Apa sih? ya pokoknya nggak boleh di rumah selama 10 hari. Kalau Nabi nyuruh keluar gitu. iya, pokoknya nggak boleh di kampung itu. Kalau lockdown kan harus di rumah gitu kan, 14 hari gitu kan. Tapi ini sebaliknya, ini bukan lockdown, maksudnya berarti lock up kan, kalau lockdown itu lock up. Suruh keluar. Iya, pokoknya gitu lah ya kan. Suruh lock up 10 hari. Lock up. Ya pokoknya gitu bahasanya. Biar kan ini kan biar memudahkan pemahaman gitu. Oh, iya. Iya. Iya, ya kan 10 hari dengan syarat kalau seandainya masih ada orang yang di dalam rumah dalam waktu 10 hari tersebut, maka dia akan dibunuh di tempat gitu ya kan. Tetapi makin busuk nih ya kan, makin ngelunjak nih bahasanya orang Batak, makin ngelunjak ini ya kan. Ketika sudah diperintah oleh Nabi untuk keluar selama 10 hari aja loh, padahal nggak lama, nggak 2 bulan, nggak 3 bulan, nggak 10 hari aja. Itu ada yang provokasi. Siapakah dia? Yaitu Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafikan pada saat itu, bilang nih ke kaum Bani Nadir nih, udah itu nggak usah diturutin, Muhammad tuh mah gertakan doang gitu. Mana buktinya dia aja kesini juga nggak rame kan. Memang benar, namanya orang keliling-keliling atau ngecek-ngecek itu kan pasti nggak rame lah ya, pengawalnya paling berapa gitu ya kan. Makanya akhirnya ternyata Bani Nadir ini percaya gitu, iya paling Muhammad itu ini apa namanya ya gertak doang, nggak beneran gitu. Akhirnya karena provokasi dari Abdullah bin Ubay tersebut, sehingga kaum Bani Nadir ini nggak mau keluar karena meyakini bahwasannya Abdullah bin Ubay ini bisa memastikan bahwasannya Nabi Muhammad itu hanya sekedar menggertak mereka saja. Akhirnya benar diperangilah mereka. Tetapi janji dari Abdullah bin Ubay itu ternyata yang hanya omongan belaka gitu. Ternyata Abdullah bin Ubay ini ya gitu, PHP lah. Akhirnya Bani Nadir diperangi dan ya alhasil habislah mereka gitu. Anda jangan memprovokasi siapa-siapa gitu. Jika Anda tidak punya dasar, tidak punya pegangan, apalagi tidak punya duit, jangan memprovokasi orang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 5, ma qatatum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah wa likhziyal fasikin. Mungkin nggak sampai yang terakhir ya. Itu sudah tercantum dalam Al-Qur'an. Makanya kenapa sih sebenarnya surat Al-Hasyr itu nama lainnya dikatakan sebagai surat Nadir, karena kebanyakan dari isi surat Al-Hasyr itu sebenarnya menceritakan tentang Bani Nadir tadi. Karena dari arti Al-Hasyr sendiri pun artinya pengusiran. Jadi ya cocokologi. Nah, masih di kejadian di tahun 4 Hijriah, di mana ternyata perang Badar kedua itu sebenarnya hampir ada gitu. Loh, kok hampir ada? Iya, karena gini, perang Badar kedua itu tetap tercatat di dalam sejarah, tetapi karena tidak jadi berkecamuknya perang, sehingga perang tersebut dimenangkan langsung oleh kaum muslimin pada saat. Oke, last session dimana kita akan membahas tentang perang lagi, yang itu dinamakan perang Daumatul Jandal. Perang ini uniknya terhasilkan dari sebab begal-begal yang mungkin mulai nakal, mungkin mulai menampakkan giginya. Jadi sehingga Nabi mengetahui bahwasanya orang-orang Daumatul Jandal ini banyak merampas orang-orang Madinah yang mungkin melalui daerah mereka, sehingga banyak yang dirompak atau dibegal di jalanan tersebut, bahkan sampai ada yang dibunuh gitu. Sehingga mendengar berita tersebut, Nabi ini risih gitu. Ya udah,
ada baiknya kita tumpah saja sehingga Nabi mengirimkan 1000 pasukannya ke daerah tersebut. Oke, mungkin itu aja dari saya. Demikian cerita sedikit dari Sirah Nabawiyah yang saya bahas tadi. Mungkin agak sedikit ngaco, mungkin karena ya keminimannya ilmu saya, dan ini juga merupakan tugas dari dosen. Ya, dosen kalau nonton ini sudah susah payah bikinnya, Pak. Oke, mungkin ini aja. Mungkin kalau kalian ada yang mungkin dari saya salah kata-kata atau mungkin ada yang salah dari pembahasannya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini bisa klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka bisa klik tombol dislike-nya. Ya, doakan biar kami bisa terus buat konten di YouTube ini, memberikan kemanfaatan untuk orang lain, orang banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.